Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita berjumpa kembali di hari ini dalam acara Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengajak kita untuk senantiasa hidup secara syar'i mengikuti seluruh aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk kesempatan hari ini Ramadan menyatukan kita dan kita akan membahas tentang asuransi syariah. Ya, tentu istilah asuransi sudah sangat akrab ya di telinga kita, di seluruh masyarakat. Namun apakah kita juga semua tahu tentang mekanisme dari asuransi itu sendiri? Dan bagaimana produk-produk dari asuransi? Apakah kita mempunyai sebuah kewajiban untuk ikut asuransi? Dan bagaimana pandangan Islam terhadap asuransi itu sendiri? Ya, dua narasumber sudah kami hadirkan untuk menjelaskan kepada kita semuanya. Namun kami akan ajak Anda untuk menyaksikan tayangan yang berikut ini. Ki, kita kan udah banyak nih Ki, kita masuk asuransi yuk. Masukin asuransi. Waduh, main masuk-masuk asuransi aja nggak jelas. Apain? Udah jelas peraturannya tuh, asuransi duit kita aman. Gini ya, kita kalau nggak usah asuransi, duit kita udah banyak. Kan asuransi buat dapet duit lagi, nggak usah lah. Udah kalau misalkan sakit apa segala macam, duit di bawah bantal banyak, di bawah kasur masih banyak. Ya nggak aman Ki, kalau asuransi. Gini aja deh Ki, nih, Ane punya teman tuh nanti dia tahu tuh masalah asuransi, nanti dijelasin tuh, nanti biar masuk aja. Nggak usah, udah ngapain sih? Waalaikumsalam. Nah ini teman saya nih. Kita mau nawarin asuransi nih Pak. Tuh. Emang kalau keuntungan asuransi gimana? Ya kalau misalkan maaf ya Pak, kalau misalkan Bapak sakit daripada Bapak bayar biaya buat rumah sakit nih, Bapak ikut asuransi lebih murah. Tuh, Ki. Orang maaf ya, sukanya saya sombongin, takut saya kan udah kaya nih, jadi nggak masalah mahal atau murahnya. Lagian juga kan kalau misalkan saya ngeliat sakit tiba-tiba langsung mati gimana? Ini Ki, kalau orang yang meninggal itu akan dapat duit lagi kan? Iya, Udah bener, cepet-cepet Pak. Ki. Pengen gue cepet mati. Maksudnya cepet-cepet masuk asuransi biar cepet. Kalau Bapak nanti suatu saat misalkan ya, amit tapi apa ya, kalau Bapak meninggal Bapak ikut asuransi, Bapak nanti dapat duit Tuh, 100 juta Pak. Bisa banyak lebih kan? juga. Ente bisa kan udah Lagian meninggal. kalau gue udah meninggal dapat 100 juta, gue kan meninggal buat apaan? Udah pokoknya gue masih ragu, gue masih belum percaya gitu-gituan. Masih bingung gue. Susah nih jelasin. Baik, bersama saya sudah hadir dua narasumber yang akan menjelaskan kepada kita. Yang pertama Bapak Dr. Ustadz Haji Asroni Amsoleh MA. Beliau adalah Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Dr. wabarakatuh. Asroni Am, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah Terima kasih hadir sehat, kembali, Pak. sudah segar lagi. Segar lagi. Ya, dan yang kedua seorang praktisi asuransi. Beliau adalah Bapak Mas Duri Firmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mas Duri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas kehadiran hari ini dan juga teman-teman ini semua yang selalu hadir nih dalam acara fatwa ya. Baik, hari ini kita akan membahas tentang asuransi syariah gitu. Pak Dr. Asroni Am, kita sebagai umat Islam tentu kan diwajibkan untuk percaya bahwa seluruh kehidupan kita ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dari mulai kita lahir catatannya sudah ada di Lauhul Mahfuz. Tapi kemudian berkembang ada mekanisme usaha yang mengusahakan penjaminan. Nah, ini bagaimana dalam pandangan syariat Islam ini, terutama fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI terkait dengan masalah asuransi. Ada orang yang tidak percaya gitu dalam artian untuk apa kita asuransi, itu Allah sudah menjaminkan semuanya gitu. Nah, ini bagaimana MUI dalam hal ini? Ya, terima kasih Mbak Evi, Pak Mas Duri, serta pemirsa TVRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membincang secara lebih dalam konsepsi Islam tentang asuransi dan juga penjaminan ya. Benar bahwa hidup dan mati kita ini di tangan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi pada saat yang sama kita diperintahkan untuk melaksanakan ikhtiar, melakukan upaya-upaya untuk menghindari hal-hal yang menyebabkan kematian dan juga bersiap-siap. Nah, makanya di dalam Al-Quran diterangkan bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
Allah tidak akan merubah kondisi seseorang, baik itu individu maupun komunitas masyarakat, kecuali mereka mengubah dirinya sendiri. Artinya memang di satu sisi ada kekuasaan mutlak Allah Subhanahu wa taala, tetapi pada saat yang sama Allah memerintahkan untuk melakukan ikhtiar, upaya menjaga kesehatan, upaya mempersiapkan kematian dengan mempersiapkan rezeki yang baik dan lain sebagainya. Terkait dengan hal ini, Rasulullah juga menyindir salah satu sahabat yang mengurusin onta, dia punya onta begitu, kemudian dilepaskan begitu saja. Saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, saya tawakal mau hidup atau mati, mau tumbuh banyak atau tidak. Rasulullah menegur, enggak seperti itu cara tawakal. Kamu ikat unta, kemudian kamu tawakal kepada Allah. Jadi usaha ikhtiar lalu kemudian tawakal. Betul. Nah, disinilah sebenarnya relevansi konsep asuransi di dalam pengertian saling menolong, ta'awun di sini. Kemudian at-takaful, saling melindungi. Kemudian ada at-tadamun. Jadi ada 3 unsur di dalam asuransi di sini. Yang pertama unsur ta'awuni, unsur saling menolong, karena pada hakikatnya manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Tentu sebagai konsekuensi dari makhluk sosial adalah saling berbagi dan juga saling menolong di sini. Kemudian kemudian at-tadamun, saling menjamin, jadi abdoman gitu. Saling menjamin, saling melindungi. Kalau ada orang sakit, kita dianjurkan untuk iyadatul marid, kemudian menolong ketika orang membutuhkan. Nah, ini kemudian dikreasikan di dalam konsepsi asuransi ya. Tetapi tentu di dalam operasionalisasinya ada kaidah-kaidah yang harus dipatuhi di dalam kerangka pemastian konsepsi asuransi itu berkesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah gitu. Dan pada tahun 2001 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia setelah menetapkan fatwa sebagai pedoman di dalam pelaksanaan asuransi syariah. Ada cukup banyak ya, hingga kini setidaknya ada 6 fatwa terkait dengan asuransi yang untuk dijadikan pedoman, termasuk di dalamnya adalah praktek asuransi syariah di tengah masyarakat. Kalau kita lihat makosidnya adalah ta'awun ya, ya. Tentu kan kita juga pengen tahu praktek realnya seperti apa. Apakah sudah memenuhi kaidah-kaidah yang memang sudah ditentukan oleh fatwa Majelis Ulama ini ya. Karena dikhawatirkan gitu kan ya, ada penyimpangan yang kemudian akhirnya merugikan satu dengan yang lain. Ini yang kita khawatirkan ya Pak Asrul Niam. Mungkin sedikit lagi Pak Niam. Kaidah-kaidah apa sih yang dalam operasional itu yang harus diikuti? Ada beberapa hal yang membedakan antara asuransi konvensional yang dikenal di masyarakat dengan asuransi syariah. Yang pertama terkait dengan jenis akadnya ya. Jadi kalau asuransi konvensional itu risk transfer ya, memindahkan risiko. Jadi saya beli jasa, resiko saya kamu tanggung begitu. Karena itu kemudian saya membayar. Nah, jadi misalnya kalau asuransi kesehatan, maka saya membayar sejumlah uang, kita serahkan kepada perusahaan. Nah, ketika kita sakit, maka itu sebagai kompensasi untuk kemudian saya diganti. Jadi membeli statusnya. Demikian juga kalau asuransi kematian. Tentu ini nggak pas ya, karena hidup mati memang di tengah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak posisi menggantikan. Nah, konsepsi Islam menegaskan itu risk sharing. Jadi saling berbagi, sharing terhadap risiko. Jadi jadi tidak ada yang dirugikan lah dalam hal ini ya. Ya, ini yang kemudian membedakan dengan konvensional yang jenis kedua, yaitu kedudukan uang yang dibayarkan itu adalah uang bersama. Uang bersama dikelola secara bersama. Perusahaan asuransi itu pengelola. Jadi akadnya ada 2. Yang pertama akad tabarruk di situ, prinsipnya adalah tolong menolong, kemudian usaha bersama untuk mewujudkan
jaminan kesehatan atau jaminan kematian. Ya, baik. Kemudian jenis yang kedua ada akad tijaroh. Ya, tijaroh. Dari uang yang dikumpulkan karena Baik. belum digunakan kemudian dikembangkan dengan akad mudharabah Ya. gitu. Nah, dana yang dikembangkan ini juga akan menjadi masalah ketika tidak sesuai dengan syar'i gitu Betul, ya. Nanti betul. kita lanjutkan kembali ya Pak Ustadz Niam dan Pak Mas Turi. Dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengetahui lagi bagaimana praktek realnya di masyarakat ya tentang pelaksanaan asuransi ini, nantikan pada segmen yang berikutnya dan kami akan kembali setelah informasi. Baik, kita lanjutkan kembali dan saya ingin Pak Mas Turi menjelaskan kepada kita nih tentang produk-produk jaminan ya. Kalau mungkin kita sebagai manusia mempersiapkan anak-anak kita mungkin dengan jaminan dana yang cukup ya yang kita simpan. Nah, di asuransi ini jaminan apa saja sih yang disediakan, dan kalau tadi dikatakan bagaimana pengumpulan dana ini supaya tidak keluar dari prinsip syariat yang dituangkan juga dalam fatwa MUI. Nah, mungkin Pak Masir bisa jelaskan. Ya, jadi seperti tadi yang Ustadz katakan bahwa asuransi syariah itu adalah asuransi yang bersifat tabaruk. Ya, di sini ada dua pos. Yang pertama tadi kan kita berbicara tentang asuransi modern yang saat ini yang disebut dengan asuransi unit link. Ya, karena kecenderungan sekarang itu masyarakat modern cenderung masuk ke asuransi modern. Pos yang pertama itu kita sebut dengan untuk bagian proteksinya, ya. Kemudian yang kedua adalah untuk investasi ya. Nah, untuk yang asuransi yang masuk ke dalam asuransi proteksinya itu kita ada dua kelompok besar atau dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok yang sifatnya yang wajib harus diambil, yang kita sebut dengan asuransi dasar, yang kita sebut biasanya hubungan dengan life insurance sendiri, yaitu tentang bagaimana merencanakan untuk ahli waris. Kemudian yang kedua adalah asuransi tambahan. Nah, asuransi tambahan ini biasanya asuransi tidak otomatis melekat dengan asuransi dasar, karena sifatnya bisa diambil atau tidak. Bisa diambil atau mau kita ya, terserah ya. Betul, terserah kita. Dan jangka waktunya juga kan ditentukan ya. Iya, biasanya ditentukan. Rata-rata mungkin 10 sampai 15 tahun ya. Nah, untuk asuransi tambahan ini itu ada beberapa. Yang pertama biasanya asuransi yang berhubungan dengan untuk jaminan rawat inap di rumah sakit. Kemudian yang kedua mungkin ada asuransi kecelakaan. Kemudian ada asuransi critical illness atau sakit kritis. Kemudian ada juga asuransi yang kita sebut dengan waiver, yang istilahnya apabila tertanggung utama itu kemudian terjadi resiko sakit kritis, maka akan dibebaskan untuk setoran. Setoran kita sebutkan dalam setoran. Nah, dari situ kemudian kalau kita sudah terjadi salah satunya, kalau memang misalnya seseorang itu mengambil salah satu manfaat itu, ya memang kalau misal terjadi kejadian, ya pihak asuransi pasti akan membayarkan sesuai apa yang sudah ada dalam polis, biasanya seperti itu. Artinya dana-dana yang memang terkumpul itu artinya dikelola kemudian yang mendapatkan manfaat dari itu adalah kelompok peserta ya. Nah, dan memiliki motivasi tabaruk tadi. Nah, persoalannya ketika seseorang itu menyerahkan preminya atau dananya untuk proteksi kah atau untuk apa gitu ya, untuk bisa diambil kemanfaatannya. Jadi kalau tidak memiliki motivasi tabaruk kan nanti dia akan jadi pertanyaan begini. Loh, kalau saya nggak sakit, saya nggak celaka, saya nggak dapat apa-apa dong. Gitu. Nah, ini gimana Pak dari sisi? Ya, disitulah pentingnya dijelaskan kepada masyarakat pada saat menawarkan jenis produk. Salah satunya tadi itu produk asuransi ya. Di dalam konsepsi asuransi syariah harus clear akadnya. Kalau yang terkait dengan kerjasama dengan akad hibah ya. Jadi di dalam asuransi ada dua akad.
Yang pertama pendekatan akad tabarruat memang dimensinya adalah dimensi sosial untuk saling menolong dan juga saling membantu. Tetapi juga ketika uang terkumpul ada potensi untuk dikembangkan. Itu menggunakan akad tijaroh ya, yang biasanya ini menggunakan akad mudharabah untuk proses pengembangan uang yang ada. Nah, uang yang ada ini bisa uang sosial tadi yang masih mengendap kemudian diperbesar agar cash flow-nya lebih besar sehingga tingkat kemanfaatannya bisa lebih luas, atau memang sedari awal dengan model unit link tadi ada yang disisihkan untuk kepentingan usaha, kepentingan investasi tadi itu. Nah, ini yang harus dipahamkan juga kepada masyarakat. Jangan sampai judulnya misalnya asuransi syariah, tetapi tidak diberikan pemahaman secara utuh. Padahal salah satu syarat rukun di dalam akad, termasuk di dalamnya akad asuransi syariah, harus ada kejelasan para pihak. Kemudian menghindarkan diri dari gharar, ketidakjelasan. Kemudian unsur untung-untungan atau maisir. Termasuk juga bisa jadi orang menjelang sakit sengaja memang dia atau sebenarnya sudah sakit, atau asuransi kecelakaan, dia sudah mobilnya udah penyok dulu tapi ditutupi, setelah itu dia daftar asuransi, besok baru klaim. Nah, yang seperti ini jelas tidak diperkenankan karena bukan itu yang dituju. Konsepsi asuransi syariah sedari awal ditujukan untuk kepentingan tolong menolong para pihak yang menjadi peserta tadi itu. Nah, ini yang harus dipahami. Demikian juga pihak perusahaan, pihak asuransi ya juga jangan hanya menjual mimpinya. Ini nanti kalau mati ada resiko. Jadi akhirnya kemudian yang dijual sakit, yang dijual mati, menakut-nakuti begitu. Tentu nggak pas juga. Jadi harus ada proporsionalitas memang. Iya, saya pikir memang makosidnya ini harus juga dijelaskan ya kepada orang yang ingin berasuransi sehingga tidak berpikir hanya keuntungan dan keuntungan. Dan itu tidak hanya asuransi. Sekarang kan model BPJS, kesehatan, ketenaga kerjaan itu kan pada hakikatnya adalah tabarruat begitu. Dia harus memiliki unsur-unsur yang memenuhi syariah begitu. Baik, nanti kita lanjutkan kembali. Ini menarik ya, karena yang memiliki kepentingan untuk masalah asuransi BPJS dan lain sebagainya kan kita semua nih, masyarakat yang tentunya harus diberikan pemahaman yang pas gitu ya, sehingga tidak salah gitu dalam niatnya, motivasinya. Baik, pemirsa, nanti kita lanjutkan kembali pada segmen yang terakhir. Tetaplah bersama kami dalam Fatwa. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih berbicara tentang asuransi syariah. Nah, tentu ingin mengetahui lebih jauh lagi ketika kita memilih asuransi ini yang bersyariah, tentu kita juga pengen tahu pengelolaan dananya yang sudah terkumpul di lembaga asuransi itu sendiri itu kemana gitu. Apakah sesuai dengan apa yang dalam aturan Fatwa Majelis Ulama bahwa pengelolaannya juga jangan sampai misalnya dananya cukup besar lalu kemudian ditaruh di bank mana, kan kita juga pengen tahu ya sebagai peserta asuransi atau bekerja sama dengan usaha apa, kan kita juga ingin mengetahui gitu. Jangan sampai separuh-separuh kita syariahnya Pak, maksudnya gitu. Milih asuransi syariah tapi kemudian kita tidak tahu bahwa di dalamnya ternyata kerjasamanya dengan produk-produk yang syariah gitu kan. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan Pak Mas Turi. Oke. Jadi mungkin masyarakat luas tentunya kita sekarang sudah harus mulai pintar. Apabila kita mau memasuki asuransi tentunya kita yang berbasis syariah, tentunya kita juga harus tahu kira-kira arahnya mau kemana sih gitu ya. Nah, mungkin ada beberapa perusahaan asuransi yang pasti di awalnya pada saat kita membuka satu kesempatan untuk masyarakat untuk masuk, pasti di situ sudah dijelaskan sebelum memasuki atau mungkin masyarakat sebelum terdaftar masuk sebagai anggota atau sebagai masuk mengambil polisnya, tentu sudah dijelaskan. Ini ada beberapa pilihan untuk investasi, terutama kita berbicara investasi. Yang pertama biasanya kita bisa masukkan ke saham yang sifatnya syariah. Karena di Bursa Efek Indonesia tentunya ada, tentunya ada kita sebut dengan emiten syariah, di mana emiten syariah tentunya mungkin sudah terpilih ya berdasarkan
fatwa dari MUI sudah ada di situ. Kemudian dari situ nanti juga akan terpilih yang terbaik yang kita sebut biasa dengan Jakarta Islamic Index. Nah itu juga masyarakat bisa memilih kalau memang itu pilihannya adalah orang yang mau masuk ke yang saham. Biasanya orang sifatnya itu namanya agresif lah gitu ya. Pokoknya saya bisa memilih resiko tetapi secara pengembalian juga tinggi. Yang kedua bisa masuk ke obligasi, yaitu biasanya yang menengah. Dan ada lagi yang mungkin yang sifatnya ya yang penting aman lah. Nah investasi yang aman biasanya juga tingkat pengembaliannya juga nggak terlalu besar. Jadi sekarang tinggal masyarakat untuk kalau kita misalnya berbicara tentang investasi, ya tinggal monggo mau milih yang mana, apa mau yang tinggi, yang sedang atau yang rendah, kurang lebih semacam itu. Iya, Ustaz, kalau ada masyarakat yang masih ragu gitu ya, karena itu tadi merasa bahwa kenapa juga kita menggantungkan kepada lembaga asuransi, kita sudah dijamin kok oleh Allah SWT dan apa namanya segala sesuatunya ya kita gantungkan saja kepada Allah, kenapa juga harus asuransi, ini bagaimana menyikapi hal seperti itu? Faktanya masih ada yang berpikiran seperti itu ya, atas nama alasan keagamaan kemudian orang menolak asuransi. Dan dalam hal yang lain juga terkait dengan menjaga kesehatan ya, atas nama kepercayaan kepada kekuasaan Allah mutlak begitu, maka orang enggan untuk imunisasi, kan gitu kan. Imunisasi itu kan sebagai mekanisme pencegahan. Nah, dia sehat sih sebenarnya, dia sehat kan. Kemudian dia diimunisasi. Upaya preventif ini ya. Preventif. Demikian juga di dalam aspek kesehatan. Preventif yang lain yaitu mengantisipasi nanti dalam kondisi tertentu, bisa jadi pada saat saya sudah pensiun, penghasilan sudah tidak ada, bisa menggunakan mekanisme menabung atau mekanisme asuransi yang seperti ini. Nah, asuransi yang didesain adalah ngajak bareng-bareng untuk bekerja sama, memikirkan nanti misalnya memikirkan pendidikan, asuransi pendidikan, memikirkan kesehatan terkait dengan sakit. Nah, dengan resiko tanggung bersama. Betul, resiko tanggung bersama. Ini yang salah satu menjadi faktor pembeda dengan asuransi konvensional. Faktor yang ketiga ini yang terkait dengan investasinya. Kalau asuransi konvensional terserah, termasuk yang ribawi. Kalau di dalam konsep Islam terpilih. Uang bersama ini diinvestasikan kepada tempat yang benar, hasilnya untuk kepentingan bersama. Nah, begitu posisinya. Nah, sejauh ini minat masyarakat sedikit saja Pak. Sejauh ini bagaimana Pak minat masyarakat terhadap asuransi? Ya alhamdulillah saya sebagai praktisi syariah di asuransi syariah tentunya sangat berbeda sekali di Indonesia. Jadi kemarin yang kalau saya lihat dari pemberitaan ternyata asuransi syariah sekarang sudah berkembang dan dalam tahun terakhir ini sudah melonjak sampai 300%. Luar biasa dan ini merupakan satu kabar baik bahwa Indonesia bisa menjadi pelopor juga untuk bidang syariah-syariah. Dan kelembagaannya bertambah. Perusahaan-perusahaan bertambah. Baik, ini ruang di mana masyarakat kita bisa menyimpan atau memberikan kepercayaan sebuah jaminan ya kesehatan jiwa maupun yang lainnya dengan adanya asuransi syariah ini ya. Mudah-mudahan dengan kecenderungan kita untuk memilih hal-hal yang didasari oleh syariah, mudah-mudahan dapat berkah dari Allah SWT ya. Amin. Itu yang tujuan kita tentunya. Sayang sekali waktunya sudah habis. Dr. Asrul Niam dan Pak Mas Turi, terima kasih. Teman-teman terima kasih ya untuk hadir di acara ini. Harusnya satu semester ini. Satu semester mestinya. Saya juga belum puas untuk bertanya karena masih banyak hal-hal yang mungkin masih mengganjal ya dalam hati kita, apakah betul semua produk-produk di asuransi syariah ini sesuai dengan syariah gitu. Oleh karena itu kita juga mendorong ya pada lembaga-lembaga asuransi syariah ini untuk komitmen melaksanakan tugasnya, pengelolaannya sesuai dengan syariah ya. Baik, terima kasih untuk kebersamaan Anda, mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah esok pada jam yang sama kami akan hadir kembali dengan tema yang berbeda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.